warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Intan Lestari. Saya Muhammad Sri Nurdiansyah Nukran. Saya Siti Farika. Saya Puan Rizwanalis. Saya Khairina. Saya Sofa Yutika dan kami akan menjelaskan tentang gangguan psikotik skizofrenia. Kak Intan, Kak pernah dengar nggak sih apa itu skizofrenia? Karena di zaman kita ini pasti sering terdengarkan apa itu skizofrenia, dan banyak remaja-remaja ataupun orang-orang yang nggak tahu skizofrenia itu apa. Terutama aku tuh juga nggak tahu apa itu skizofrenia. Kak tahu nggak apa itu? Skizofrenia itu setahu aku itu gangguan mental. Itu tuh gangguan mental dalam jangka waktu yang panjang. Kayak penderitanya tuh bisa kayak yang perubahan perilakunya tuh emang benar-benar berubah, terus pikirannya jadi kacau, bisa jadi halusinasi juga, delusi untuk penderitanya. Oh, berarti skizofrenia itu juga nggak bagian dari gangguan mental. Pasti punya penyebab dan gejala lainnya kan? Oh, untuk selanjutnya boleh simak video Selanjutnya, Nah, jadi gejala skizofrenia itu biasanya ditandai dengan pengalaman atau pemahaman yang berbanding terbalik atau tidak berhubungan sama sekali dengan kenyataan, ucapan, dan perilaku dari individu tersebut. Kurangnya partisipasi dalam hidup, kurangnya konsentrasi dan ingatan juga termasuk ke dalam salah satu gejala skizofrenia. Skizofrenia juga memiliki 3 kategori utama, yaitu yang pertama itu adalah gejala positif dari skizofrenia itu sendiri. Gejala positif dari skizofrenia itu merupakan suatu bentuk gejala yang menyebabkan terjadinya perubahan pada perilaku dan juga cara berpikir seseorang. Biasanya para pengidapnya ini mengalami halusinasi, waham, delusi, dan juga mereka merasakan, melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua itu adalah gejala negatif dari skizofrenia. Gejala negatif ini biasanya itu ditandai dengan hilangnya kesadaran untuk berekspresi dan hilangnya perilaku normal dari seseorang. Juga seseorang itu menarik diri dari lingkungannya. Nah, biasanya orang seperti ini itu disebut dengan antisosial atau ansos. Jadi, gejala yang terakhir dari skizofrenia itu sendiri adalah gejala kognitif. Gejala kognitif ini merupakan gejala yang menyebabkan terganggunya aspek memori dan juga aspek kognitif dari para pengidapnya. Biasanya mereka mengalami kesulitan dalam berpikir, kesulitan dalam fokus, kesulitan konsentrasi, dan juga gangguan pada memorinya. Nah, seseorang dapat didiagnosis mengalami skizofrenia itu sendiri apabila ketiga gejala yang sudah kami sebutkan sebelumnya terdapat pada diri pengidapnya, dan juga apabila gejala tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari dari para pengidapnya itu sendiri. Biasanya itu umur berapa sih seseorang itu bisa terkena skizofrenia atau bisa didiagnosis terkena skizofrenia? Nah, untuk gejala yang timbul itu biasanya gejalanya tertimbul pada setiap orang yang sudah berusia 16 sampai dengan 30 tahun, dan pada beberapa kasus juga terjadi pada usia anak. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tipe-tipe skizofrenia menurut dari gejala yang ditimbulkannya. Yang pertama, terdapat skizofrenia paranoid. Jadi, skizofrenia paranoid ini, para pengidapnya itu memiliki ciri-ciri utama terjadinya waham kejar dan juga halusinasi auditori. Oh iya, gimana sih halusinasi auditori itu? Halusinasi auditorik itu, para pengidapnya mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak didengar oleh orang awam pada umumnya. Oh, jadi hanya pengidap skizofrenia paranoid ini saja yang mendengar suara-suara tersebut? Ya, benar. Oke. Kedua itu ada skizofrenia hebefrenik. Skizofrenia ini ciri utamanya itu adalah pengidapnya pembicaranya itu kacau, tingkah lakunya kacau, dan afeknya yang datar. Sebenarnya afek yang datar itu seperti apa sih maksudnya? Afek yang datar itu artinya itu kayak dia memiliki ekspresi yang datar. Jadi ketika dia berbicara dengan orang, respon yang dia berikan kepada orang tersebut datar, sama sekali tidak ada ekspresi. Seperti itu. Ada tipe skizofrenia katatonik. Jadi tipe skizofrenia katatonik ini memiliki ciri utamanya itulah adalah gangguan pada psikomotornya, seperti aktivitas motorik yang berlebihan dan juga gerakan yang tidak terkendali bagi para pengidapnya.
Berarti skizofrenia katatonik ini secara tidak langsung individunya itu bisa menyakiti diri dia sendiri dan juga orang lain pastinya. Jadi sekian penjelasan dari gejala-gejala dan tipe-tipe dari skizofrenia. Penasaran gak sih apa saja sih penyebab dari skizofrenia tersebut? Penasaran dong? Oke, stay tune. Stay tune. Menyambung dari narasi berikutnya dan kami akan menjelaskan penyebab skizofrenia sendiri. Kira-kira skizofrenia itu apa, Sofa? Penyebabnya ya Bang? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bahas penyebab dari skizofrenia ini, faktor pertama itu pasti genetik. Ya, betul. Ada sebuah jurnal yang menyebutkan Bang, kalau misalnya salah satu orang tua dari kita ataupun yang mengalami skizofrenia itu, kemungkinan untuk anaknya menjadi Terkena lagi ya. skizofrenia Ya. cuma 16%. Tapi kalau misalnya nih dua-dua orang tuanya pernah mengalami skizofrenia, maka resikonya itu 40-68%. Lebih besar Tapi berarti. itu ya lebih besar, tapi itu hanya dari gen resesifnya aja. Terus kalau misalnya faktor kedua nih, mungkin ada dari hipotesis dopaminnya nih, seperti yang sangat berpengaruh besar bagi otak kita. Jadi kalau misalnya nih dopaminnya itu lebih kecil ataupun lebih sedikit ataupun lebih berlebihan, itu bisa mengakibatkan gangguan mental. Terus biologis. Nah, faktor biologis kayak somatik. Jadi kalau misalnya orang yang memang memiliki somatiknya itu memang udah ada biologis yang berkelainan, itu memang lebih beresiko 6 kali besar daripada orang yang normal untuk terkena skizofrenianya. Misalnya psikososial, kalau misalnya kita bahas psikososial itu pasti berkaitan dengan keluarga, lingkungan dan sebagainya. Ruang lingkupnya gitu. Iya, kalau misalnya untuk psikososial bagi skizofrenia itu biasanya meliputi interaksi pasien dengan keluarganya. Misalnya pola asuh orang tua yang terlalu menekan pasien padahal udah terkena nih gejala skizofrenia tapi tidak ada dukungan, tidak ada penyelesaian masalah, itu makin meningkatkan resiko terjadinya skizofrenia yang akut. Terus selanjutnya juga pasien yang tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat. Kalau misalnya sosial masyarakat ini kalau nggak bisa kita berinteraksi itu bisa menekan ya Bang. Ya. Kalau misalnya tekanan ini secara terus menerus, dia bisa berakibat ke keseimbangan mental seseorang. Jadinya ini juga pemicu untuk penyebab dari skizofrenia sendiri. Mungkin untuk faktor utamanya seperti itu Bang. Dan sepertinya ada juga ya nih Bang faktor-faktor yang berperan lain nih untuk skizofrenia sendiri. Kira-kira apa aja tuh Bang? Beberapa faktor. Yang pertama itu seperti faktor umur. Umur dari 16 sampai 25 dan 25 sampai 35 itu memiliki perbedaan dan tingkat terkena skizofrenia itu berbeda. Umur 25 sampai 35 lebih besar kemungkinannya terkena skizofrenia karena banyak beberapa faktor. Dan yang kedua ada namanya jenis kelamin. Wah, jenis kelamin juga termasuk Bang? Ya, termasuk. Jenis kelamin ini seperti laki-laki dan perempuan. Iya. Laki-laki lebih besar kemungkinannya terkena skizofrenia daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki ini tanggung jawabnya lebih besar dan beban pikirannya lebih besar. Dia di keluarga itu sebagai kepala keluarga atau komponen utamanya untuk membina keluarganya dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan keluarganya sendiri. Tekanannya jadi lebih tinggi ya Bang? Iya, benar. Ini ada pekerjaan. Iya. Pekerjaan ini untuk yang bekerja dan tidak bekerja ini tingkat kesetresannya itu berbeda. Kalau orang yang bekerja itu bisa menyalurkan energi positif dan negatifnya itu kepada pekerjaannya, motivasinya. Dan sedangkan orang yang tidak memiliki pekerjaan ini cenderung tingkat kesetresannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bingung untuk menyalurkan aktivitas dan energi negatif maupun positifnya. Jadi dia tidak ngapa-ngapain ibaratnya. Iya. Berdiam diri di rumah itu bisa dibilang meningkatkan stres juga. Berikutnya tentang status perkawinan. Kira-kira status perkawinan ini Sofa ngerti nggak atau ada itu referensi dari jurnal lain? Oke, kalau misalnya dari merujuk kepada DSM-5 nih Bang, ataupun jurnal-jurnal lainnya ada status perkawinan yang menurut Sofa, pandangan Sofa perkawinan pasti ada yang sudah menikah atau Ya. tidak menikah nih. Kalau misalnya orang yang menikah, itu pasti ada pertukaran ego di dalamnya. Ya, Jadinya tukar pikiran juga kayak gitu ya. identifikasi perilaku, jadinya untuk menyeimbangkan kedamaian. Jadi kalau misalnya kita udah damai, pasti terhindar dari stres dong. Ya. Mungkin gitu. Faktor berikutnya itu ada faktor namanya faktor
konflik keluarga. Konflik keluarga sendiri ini salah satu contohnya itu orang broken home, dan orang kehilangan orang yang disayanginya. Contoh, seorang anak yang kehilangan ibunya atau kehilangan kedua orang tuanya, ataupun begitu sebaliknya. Untuk faktor yang kedua, faktor ekonomi. Ekonomi ini sendiri tidak bisa dipungkiri. Ekonomi ini menjadi faktor utama, faktor yang paling kuat terhadap kehidupan ini manusia. Kita mau makan harus ada uang, kita mau punya tempat tinggal kita harus ada uang, kita mau sekolah kita harus ada uang. Jadi memang ekonomi ini sangat besar dampaknya dan pengaruhnya. Nah, sepertinya udah selesai nih Bang, kita bahas faktor-faktor penyebab dari skizofrenia sendiri. Yang lebih detail dan lebih lengkapnya akan ada di video selanjutnya, itu intervensi untuk penyakit skizofrenia sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Gangguan skizofrenia sangat membutuhkan perhatian khusus yang harus dilakukan oleh ahli tertentu, yaitu psikiater atau psikolog. Terdapat 6 cara treatment utama yang dapat dilakukan untuk membantu proses penyembuhan dari penderita gangguan skizofrenia. Pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi adalah metode terapi yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan. Salah satunya adalah skizofrenia. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan atau face to face, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok, dan kegiatan ini biasanya sekedar hanya healing. Metode atau cara kerja dari psikoterapi bertujuan membantu pasien atau penderita skizofrenia dalam mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Biasanya, dalam sesi terapi, penderita skizofrenia akan diminta untuk bercerita tentang keluhan ataupun hal-hal aneh yang dialaminya. Selanjutnya, treatment yang dapat diberikan kepada pasien penderita skizofrenia adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan atau proses yang membantu para penderita gangguan skizofrenia untuk memulihkan atau meningkatkan kesehatan mental agar kualitas hidup dan kemandirian dari penderita gangguan skizofrenia dapat ditingkatkan. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kesadaran, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai seorang individu dari penderita skizofrenia dengan cara memberikan hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh penderita skizofrenia sesuai dengan kemampuan mereka, dan tentunya dengan hal yang mereka sukai, atau biasanya hal ini disebut juga dengan pelatihan life skill. Obat-obat yang sering digunakan ataupun umum digunakan untuk penyakit skizofrenia adalah obat golongan antipsikotik. Obat ini digunakan untuk memperbaiki gejala yang dialami penderita. Obat antipsikotik biasanya harus digunakan dalam jangka panjang sehingga pasien skizofrenia dan keluarganya perlu benar-benar memahami efek samping yang timbul. Obat ini ada yang diberikan dalam bentuk obat minum seperti tablet, kapsul, ataupun sirup. Dan ada juga yang dalam bentukan suntik. Obat antipsikotik dapat membantu mengurangi gejala skizofrenia. Efek samping yang terlihat pada penderita skizofrenia setelah mengonsumsi obat ini berkurangnya halusinasi. Delusi mulai melemah dan menghilangkan setelah beberapa minggu. Berkurangnya rasa cemas bersalah, tegang, dan sulit konsentrasi. Kemampuan interaksi dengan orang lain menjadi lebih baik. Setelah 6 minggu konsumsi obat skizofrenia atau obat antipsikotik secara teratur, kebanyakan penderita akan merasa kondisinya secara umum jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perlu dipahami bahwa obat-obatan antipsikotik memang dapat membantu mencegah kekambuhan dan meringankan gejala skizofrenia seperti halusinasi dan delusi.
namun tidak dapat menyembuhkan skizofrenia sepenuhnya. Ada juga namanya terapi spiritual, merupakan terapi pendekatan secara religius atau keagamaan dan memfasilitasi pasien. Setiap manusia memiliki kebutuhan spiritual agar dapat memiliki ketenangan psikis dan batin, seperti berdoa, baca ayat suci Al-Quran, beribadah, dan berzikir. Kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan respon positif terhadap tubuh dan pikiran, serta mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapi spiritual ini pun dapat meredam emosi dan gejala stres, serta pasien bisa dapat lebih menghargai hidupnya dan memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, salah satu treatment atau penanganan yang dapat diberikan bagi para penderita gangguan skizofrenia adalah dengan melakukan terapi sosial. Tetapi perlu diingat bahwa terapi sosial ini hanya dapat diberikan bagi para pasien gangguan skizofrenia dengan gejala yang masih ringan. Terapi sosial dapat digunakan untuk membantu pemulihan dari para pasien pengidap skizofrenia itu sendiri. Misalnya para pengidap skizofrenia diajak untuk dapat berkomunitas agar menghindari dirinya merasakan kesepian dan juga kesendirian. Jadi sebisa mungkin pasien pengidap skizofrenia ini tidak dibiarkan sendiri sehingga mereka tidak merasakan lonely. Dukungan sosial dan lingkungan yang baik juga mampu membuat para pasien pengidap skizofrenia merasa lebih baik. Berkomunitas yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengikuti komunitas yang merupakan hobi dari pengidap skizofrenia itu sendiri. Dengan adanya terapi sosial, hal ini dapat memberikan kesempatan besar bagi para pengidap skizofrenia untuk dapat mengenal orang lain dan lingkungan lain di luar dirinya sendiri, sehingga para pengidap skizofrenia mampu berekspresi baik emosi yang positif maupun yang negatif dengan bebas. Bentuk komunikasi dengan pasien skizofrenia. Skizofrenia itu merupakan gangguan otak yang serius, jadi dapat mempengaruhi fungsi mental dan kesehatan penderitanya secara signifikan. Orang yang menderita skizofrenia ini akan mendengar suara-suara di dalam kepalanya, mengalami gangguan emosi, dan juga terkadang berbicara dengan gaya yang sulit dimengerti oleh orang lain, atau mengenai hal-hal yang mungkin nggak masuk akal. Jadi, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kualitas percakapan dengan penderita tersebut. Yang pertama, dengan kenali gejala skizofrenia ini. Ada bandingkan gejala dengan gangguan kepribadian skizoid. Gangguan ini tuh sama-sama dikarakteristikin oleh kesulitan dalam mengekspresikan emosi atau membangun hubungan sosial. Tapi ada beberapa perbedaan antara keduanya yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, jangan berasumsi bahwa Anda tengah menghadapi penderita skizofrenia. Bahkan kalau kita orang tersebut menampakkan gejala skizofrenia, jangan langsung mengasumsi bahwa ia itu terkena skizofrenia. Kita pasti tidak ingin salah menentukan bahwa seorang terkena skizofrenia atau tidak. Yang keempat, ambillah sudut pandang empati. Setelah mempelajari gejala skizofrenia, kita dapat lakukan yang terbaik untuk memenuhi sudut pandang penderita gangguan yang melemahkan ini. Menggunakan sudut pandang penderita skizofrenia dengan empati atau kognitif empati merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu hubungan, karena dengan cara tersebut kita dapat membantu seseorang agar tidak terlihat menghakimi orang lain, lebih sabar, dan membuat diri lebih dapat mengerti kebutuhan orang lain. Cara berkomunikasinya bisa dengan berbicara dengan agak perlahan, tapi tidak merendahkan. Fakta tentang skizofrenia itu, pengidap skizofrenia tidak melakukan kekerasan ataupun kejahatan lainnya. Biasanya di dalam sinetron atau film-film, skizofrenia ini yang biasanya dianggap oleh orang atau masyarakat itu gila, berarti dia melakukan kekerasan atau kejahatan. Tapi faktanya tidak. Yang kedua, meski belum ada obatnya, skizofrenia ini bisa dikendalikan.
Sampai saat ini belum ada obat yang untuk mengobati penderita skizofrenia ini secara sembuh total, tapi setidaknya bisa mengurangi kambuhnya kembali. Dan yang ketiga, skizofrenia lebih banyak dialami oleh pria ketimbang wanita. Meski begitu, ada salah satu teori yang menjelaskan fakta tentang skizofrenia ini. Ternyata benar bahwa hormon estrogen yang tinggi dapat di dalam tubuh wanita ikut terlibat membantu mencegah ketidakseimbangan. Yang terakhir ada yang keempat, berbeda dengan kepribadian ganda, pengidap skizofrenia hanya punya satu kepribadian. Biasanya skizofrenia dan kepribadian ganda ini sering dipersepsikan sama orang-orang bahwa ini tuh sama. Walaupun kepribadian ini sama, tapi skizofrenia dan kepribadian ganda itu sangatlah berbeda. Karena kepribadian ganda tidak mengalami kekhayalan atau halusinasi. Baik, tadi kita sudah mengetahui apa-apa saja sih fakta dari skizofrenia itu. Pastinya di balik fakta pasti ada mitos. 3 mitos seputaran skizofrenia yang saya ambil. Ada sejumlah informasi yang kurang tepat terkait skizofrenia dan sebaiknya berhenti untuk mempercayainya. Skizofrenia pada orang tua pasti menurun. Memang ada faktor genetik yang bisa memicu skizofrenia, namun bukan berarti anak yang lahir dari orang tua dengan gangguan ini pasti akan mengalami penyakit yang sama. Faktanya, orang tua skizofrenia hanya mewariskan resiko gangguan ini sekitar 10% pada anaknya. Yang ketiga, skizofrenia tidak bisa sembuh. Skizofrenia mungkin akan sangat sulit untuk disembuhkan total, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sejauh ini perawatan yang tepat dan rutin disebutkan bisa mengontrol kondisi yang pengidapnya gangguan mental skizofrenia dengan baik.